Dilip Kumar. Kepergiannya bagaikan akhir dari sebuah era. Dilip Kumar bagi banyak aktor seperti mewakili setiap standar emas dalam akting. Ia memulainya dengan film Juar Bata tahun 44 dan mengakhirinya dengan film Kila tahun 98. Dilip Kumar menjadi orang terakhir dari 3 serangkai aktor yang mendominasi industri film India pada era 50-an dan era 60-an. Ciri khasnya adalah penyampaian dialognya yang tenang, kadang-kadang begitu lembutnya suara Dilip, sehingga bahkan mikrofon tidak dapat menangkap suaranya. Dilip sendiri menyatakan bahwa ia dalam kesehariannya memang sangat lembut. Ia mewariskan itu dari ayahnya yang tidak pernah mengeluarkan suara keras, bahkan di saat marah sekalipun. Dilip adalah aktor pertama yang mendapatkan penghargaan Filmfare di kategori aktor terbaik. Hanya Dilip juga yang mendapatkan penghargaan Filmfare selama 3 tahun berturut-turut sebagai aktor terbaik. Dan hanya Dilip dan Shah Rukh Khan yang mendapatkan 8 piala Filmfare sebagai aktor terbaik. Bicara mengenai Shah Rukh Khan dan Dilip Kumar, istri Dilip pernah mengatakan bahwa Shah Rukh, kamu benar mirip dengan suamiku. Mungkin jika kami memiliki putra akan mirip dengan Shah Rukh, kata Saira Banu. Rambutnya sangat mirip yang membuat saya menyukainya, tambah Saira. Pada Rabu pagi 7 Juli 2021, dokter mengkonfirmasi bahwa Dilip Kumar telah tiada. Kita dari Tuhan dan kepadanya kita kembali, kata dokter itu. Seketika itu tokoh penting di India memberikan ucapan bela sungkawa kepada aktor legend ini. Lata Mangeshkar yang menganggap Dilip sebagai saudara laki-lakinya mengatakan bahwa sang aktor dalam beberapa bulan terakhir sudah susah mengenal orang-orang terdekatnya. Masih di suasana berkabung, berikut sedikit biografi singkat tentang legenda sejati Dilip Kumar. Lahir di Pakistan, besar di India, Dilip akan selalu dikenang sebagai aktor yang meninggalkan jejak di industri film. Dilip Kumar lahir dari pasangan Muslim Lala Gulam Sarwar dan Aisyah Begum. Dilip Kumar tinggal di sebuah rumah kecil di Peshawar yang sekarang Pakistan bersama 11 saudara kandungnya, 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Ayahnya sendiri adalah pedagang buah. Pada tahun 1940 ketika Dilip baru berusia 18 tahun, ia melarikan diri ke Pune, India setelah bertengkar dengan ayahnya. Untuk menghidupi dirinya, Dilip membuka kedai sandwich. Ia kemudian pindah ke Mumbai dengan uang saku Rp5.000 dari menjual sandwich. Berdasarkan kemampuan berbicara dan menulis bahasa Inggrisnya yang baik, ia berhasil mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Di Mumbai ia bertemu aktris Devika Rani, si pemilik studio Bombay Talkies yang juga disebut sebagai legenda sinema India. Devika Rani memperkerjakan Dilip sebagai penulis dan dibayar banyak sebesar Rp1.200 per bulan. Dua tahun kemudian berkat Devika Rani juga, Dilip Kumar bekerja sebagai aktor. Di kehidupan asmaranya, Dilip Kumar menikah 2 kali. Ia pertama kali menikahi Saira Banu pada tahun 66 di usia 44 tahun. Dilip Saira Banu tak memiliki anak selama pernikahannya. Di lain waktu, Dilip menikah diam-diam dengan wanita lain bernama Asma Rehman di tahun 1981 di usia 58 tahun. Mereka bercerai setelah 2 tahun dan juga tak memiliki anak. Dilip kembali tinggal bersama dengan Saira Banu hingga akhir hayatnya. Mengingat awal mula bertemu, Saira mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Dilip hanya dalam sekejap. Saira melihat Dilip sebagai paling beda di antara pria lain. Dilip sangat lembut dan benar-benar bibit unggul, kata Saira. Bahkan cara Dilip duduk dan berdiri akan membuat Saira menjadi terpana. Saira jatuh cinta kepada Dilip di usia 12 tahun. Dilip menikahi Saira saat Saira berumur 22 tahun. Di umur terpaut jauh 20 tahun lebih. Dilip sempat ragu bagaimana Saira bisa mengatasi pernikahan beda usianya. Dilip Kumar terlahir dengan nama Muhammad Yusuf Khan dan ia berganti nama sebelum terjun ke dunia perfilman. Mengganti nama itu ternyata cukup merepotkan bagi Dilip. Dalam buku biografinya yang dirilis 2014, Dilip mengatakan bahwa Devika Rani lah yang memberikan nama itu untuknya. Devika merasa nama Yusuf tidak terlalu menjual karena ia ingin meluncurkan Dilip ke dunia film. Dilip terdiam dan tampak tidak setuju dengan hal itu, namun Devika menjelaskan bahwa aktor sekelas Ashok Kumar yang jaya saat itu saja juga mengganti namanya.
Lagian Devika diberitahu peramal bahwa nama Dilip Kumar akan panjang dalam hal pekerjaan sebagai aktor. Dilip Kumar kemudian memulai debutnya dengan film Juar Bata dengan bantuan Devika Rani. Hanya 2 tahun setelah ia menjadi penulis untuk Devika. Film itu gagal dan menunggu hingga 3 tahun, baru Dilip bisa mendapatkan hitsnya melalui film Jugno. Tahun 50-an kemudian Dilip diberi julukan Tragedy King atas peran-peran filmnya yang banyak menguras air mata dalam peran berulang tentang frustasi, cinta, dan minuman. Dekade 60-an dan 70-an Dilip Kumar memberikan blockbuster besar dengan Mughal-e Azam. Film itu diputar hingga 11 tahun lamanya. Di dekade ini juga Dilip Kumar ditawarkan proyek internasional di film Lawrence of Arabia. Namun Dilip menolak film tersebut. Era 70-an dan 80-an Dilip menyaksikan banyak bintang baru yang lahir. Akhirnya ia bereksperimen dengan peran untuk film thriller. Dan untuk pertama kalinya Dilip berakting dalam 3 karakter. Seorang ayah dan 2 orang anak kembar dalam film Bairak. Era 80-an ke 90-an nama Dilip semakin bersinar dengan sejumlah film hits. Era 90-an ke 2000-an Dilip masih memberikan 1 film hits Saudagar. Ia juga mencoba menjadi sutradara tapi film itu ditangguhkan. Dilip menyelesaikan karirnya dengan film terakhir Kila pada tahun 98 dengan 1 penghargaan Filmfare seumur hidup. Dilip Kumar bukan hanya aktor Pakistan pertama yang berkarir di Bollywood. Ia juga satu-satunya aktor Bollywood yang diberi penghargaan sipil tertinggi di Pakistan. Melalui penghargaan itulah Dilip Kumar melalui kontroversi yang sangat panjang. 1 tahun setelah ia menerima penghargaan tersebut, Bal Takrai pemimpin partai Shiv Sena meminta Dilip mengembalikan penghargaan itu. Dilip kemudian menemui Perdana Menteri India saat itu Atal Bihari Vajpayee. Perdana Menteri itu meminta Dilip untuk mempertahankannya. Dilip Kumar lalu melakukan konferensi pers bahwa partai Shiv Sena mengancamnya akan dikembalikan ke Pakistan jika ia tidak mengembalikan penghargaan tersebut. Dilip mengatakan bahwa itu menyinggung harga diri seseorang dan ia marah dengan kejadian ini. Sebelumnya, Bal Takrai dan Dilip Kumar adalah teman dekat. Kontroversi ini kemudian menjauhkan jarak antara keduanya. Kontroversi yang kedua ini berdasarkan pada gosip bahwa Dilip pernah menjalin hubungan asmara dengan aktris Madhubala. Saat itu pada pembuatan film Nayador yang akan dibintangi Dilip dan Madhubala, sutradara berencana mengambil lokasi syuting di Gwalior. Tempat yang cocok karena berbukit tapi lokasi itu dipenuhi dengan perampok. Ayah Madhubala melarang Madhubala ke sana dan mengatakan akan mengganti biaya kontrak perjanjian film. Asalkan Madhubala dikeluarkan dari film tersebut. Sutradara lalu meminta bantuan Dilip Kumar namun Madhubala tetap mengikuti kata ayahnya keluar dari film. Sutradara lalu membawa ini ke jalur hukum selama 1 tahun. Tapi itu tidak merusak pertunangan Madhubala dan Dilip Kumar kala itu. Dilip lalu mengajak Madhubala menikah, tapi Madhu meminta Dilip meminta maaf ke ayahnya terlebih dahulu. Dilip menolak dan Madhubala membatalkan pernikahannya hingga akhir hayatnya. Berikut ada beberapa fakta menarik dari Dilip Kumar. Mengenai titel King Tragedy yang melekat padanya, tahukah kalian karena keseringan memerankan peran berulang seperti alkoholik, cinta, dan frustasi, ternyata itu mengganggu mental Dilip kemudian. Bahkan Dilip harus berkonsultasi dengan psikiater untuk membantunya. Dilip lalu mengubah genre filmnya ke komedi atas perintah psikiater tersebut. Dilip juga menolak film biasa yang hampir serupa dengan genre tragedi sebelumnya. Padahal Dilip baru saja memberikan film Devdas yang sukses. Fakta berikutnya, Dilip sudah melakukan haji dan umrah bersama istrinya Saira Banu. Saira dalam pengakuannya sangat mengagumi sosok Dilip yang fasih membaca Quran, serta pemahamannya yang dalam pada tiap ayatnya. Konon Dilip mampu melantunkan ayat suci sejak masih kanak-kanak. Fakta berikutnya, tahukah kalian cinta pertama Dilip Kumar adalah aktris Kamini Kaushal? Mereka jatuh cinta pada saat syuting film berjudul Syahid tahun 48. Ini sebelum Dilip berpacaran dengan Madhubala. Namun kakak Kamini mengancam Dilip Kumar untuk memutuskan hubungannya. Lagian pada saat itu Kamini sudah menikah dengan suami mendiang saudarinya untuk menjaga anak saudarinya yang ditinggalkan.
Dan fakta terakhir, ternyata Dilip menikahi Asma Rehman secara diam-diam. Keduanya dipertemukan oleh saudari Dilip di sebuah pertandingan kriket. Keduanya menikah diam-diam dan akta nikah mereka tersebar di media. Dilip mengakui bahwa itu adalah kesalahan terbesarnya dalam hidup yang ia dan Saira Banu sesali. Dilip Asma bercerai hanya dalam 2 tahun masa pernikahan. Dilip mengatakan bahwa ketika ia menikahi Asma, ternyata ia adalah ibu dari 3 anak dan memiliki suami. Begitulah sedikit informasi tentang legenda sejati Dilip Kumar. Berharap sang aktor ditempatkan di sisi Sang Maha Pencipta.